my YouTube channel. Nama aku Amitresia. Kali ini aku bakal bikin video yang agak sedikit beda dari video-videoku sebelumnya. Kali ini aku bakal buat reading vlog. Iya, sudah lama banget aku di rumah, about the pandemic stuff, the PSBB stuff, social distancing dan lain sebagainya. Jadi aku lebih sering menghabiskan waktu di rumah, apalagi sekarang aku udah ada di rumah. Dan akhirnya aku memutuskan untuk buat reading vlog. Dan di reading vlog kali ini aku bakal ngebaca buku Jeng Jeng Cross Her Heart dari Sarah Pinborough. Iya, kalau kalian sudah pernah ngeliat videoku sebelumnya, aku mendapatkan buku ini di BBW. Kalian bisa cek videonya kalau kalian belum nonton. Ini adalah reading vlog pertamaku, jadi aku agak sedikit bingung harus ngapain, tapi ya let it flow aja. Jadi ya semoga kalian menikmati reading vlog ini. Dan karena aku bakal banyak menjelaskan tentang buku ini, jadi video ini bakal banyak banget spoiler. Jadi kalau kalian belum baca buku ini, mungkin kalian bisa skip dulu videonya. Tapi ya semoga kalian enjoy. Semua beres dan this is my comfortable state. Ini adalah tempat dimana aku nyaman banget kalau lagi ngebaca buku. I got this tea. Ini adalah teh baby chrysanthemum. Aku dapat teh ini dari temanku, hadiah waktu Natal tahun lalu. Temanku ninggalin sedikit catatan tentang kegunaan atau manfaat atau khasiat dari teh ini. Teh ini itu use it to treat high blood pressure and respiratory problems, dan it can reduce inflammation and calm your nerves. Jadi ini bisa menenangkan darah tinggi dan juga bisa menenangkan urat-urat nerves kita. Jadi ya nggak salah sih, waktu aku ngecium baunya ini aromanya enak banget, aku langsung calm banget. Dan ya ini yang aku choose untuk minuman yang menemaniku untuk membaca. Dan aku juga ada sedikit snack. Ini snack buatan sendiri, homemade. Aku suka banget pisang goreng ditambah keju, palm sugar, and the condensed milk, susu kental manis. Dan aku suka banget snack kayak gini. I know I have a sweet tooth, jadi aku suka banget makan makanan kayak gini. Apalagi waktu lagi ngebaca. Ini snack yang nemanin aku banget dan aku suka banget. Dan finally reach bab 11. Aku akhirnya sudah nyampe di bab 11. And wow, it was amazing. Aku menikmati ceritanya dan aku suka banget. Bahkan aku sampai lupa minum tehku, and it's already cold. Maybe I will add some hot water first kalau waktu aku mau minum lagi. Dan tadi aku agak sempat juga making dinner, aku juga mau lagi masak makan malam, jadi agak sedikit terpotong. Dan akhirnya aku sudah ke bab 11. Dan ya aku suka buku yang di awalannya itu menarik gitu. Bahkan waktu kita membaca awalannya aja aku langsung tertarik untuk mengikuti ceritanya. Jadi ini menceritakan tentang seorang single mother yang bernama Lisa. Dan dia mempunyai anak bernama Eva, dan dia ini super protektif banget sama anaknya. Si Eva ini protektif banget karena masa lalunya. Dan karena aku masih baru di bab 11, aku masih nggak tahu masa lalunya si Lisa ini apa yang membuat dia trauma sehingga dia sangat-sangat protektif dengan anaknya. Sementara si Eva ini tipe orang yang anak teenager pada umumnya, anak remaja pada umumnya yang pengen banget bebas, yang nggak pengen terkekang oleh orang tua, yang masih pengen bersama teman-temannya menghabiskan waktu bla bla dan sebagainya, main-main bersama teman-teman ceweknya, membicarakan tentang laki-laki, membicarakan tentang pesta. Sementara ibunya ini wanita karir yang
kulihat di buku sih dia menurutku lumayan sukses dengan teman yang bernama Marilyn. Tapi dia ini protektif banget sama si Ava. Bahkan dia tuh nggak pengen Ava itu kemana-mana. Dan di cerita ini agak sedikit dijelaskan tentang masa lalunya si Lisa, dimana si Marilyn ini pernah bertanya waktu si ulang tahunnya si Lisa, apakah did him gave her something, apakah laki-laki ini memberikan sesuatu kepada Ava di ulang tahunnya. Lalu si Lisa ini menjawab enggak, dan aku juga nggak menunggu apa-apa kok dari dia, katanya kayak gitu. Jadi kayak, oh berarti mantan suaminya si Lisa ini masih hidup. Lalu si Lisa ini juga bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang bernama Daniel yang suka memegang boneka Peter Rabbit. Dan si Lisa ini memimpikan tentang si Daniel ini, dan bagaimana memimpikan tentang bagaimana dia kehilangan si Daniel. Jadi aku langsung menerka bahwa dia itu mempunyai anak sebelum si Ava, dan anaknya ini entah meninggal atau kemana, karena di buku ini ngejelaskan bahwa dia itu sudah kehilangan Daniel. Dan itu yang membuat kayak oke, menarik juga. Dan di sini mengambil 3 sudut pandang. Sejauh ini aku melihat di sini mengambil 3 sudut pandang. Yang pertama adalah si Lisa, lalu kedua adalah anaknya Ava, dan juga yang ketiga adalah Marilyn. Marilyn baru ditunjuk pertama sih, pertama kali mendapatkan pandangannya pada bab 9 gitu kalau nggak salah, iya pada bab 9. Dan Marilyn ini adalah sahabat dekatnya si Lisa di kantornya, dan si Marilyn ini juga memiliki masalah di keluarganya. Aku agak sedikit menangkap vibe-nya di Big Little Lies, si cewek kaya itu yang cowoknya tukang pukul itu. Aku agak sedikit menangkap vibe-nya di situ. Tapi aku nggak tahu karena aku baru baca bab 11. Tapi menarik banget, aku suka dan aku langsung penasaran, pengen banget ngelanjutin ceritanya. Overall untuk semuanya aku suka, dan aku mendapatkan banget feel seorang ibunya. Aku tuh suka banget cerita tentang orang tua yang overprotective sama anaknya dan bakal terjadi suatu hal gitu. Aku suka dengan cerita seperti itu. Aku banyak menonton film tentang orang tua yang protektif dengan anaknya, bla 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 dan sebagainya, dan itu yang membuat aku tuh kayak gitu, keren. Aku suka dan aku menikmati ceritanya karena banyak misteri di sana. Sebentar, aku minum dulu. Ew, it's cold. Anyway, aku bakal ngebaca ini sebelum tidur, dan di vlog selanjutnya, di vlog besok, aku bakal menceritakan sedikit tentang apa yang sudah aku baca, dan kita akan mulai lagi besok. Oke? See you tomorrow. Aku udah nyampe ke halaman 138. Aku udah nyampe ke bab 31. Aku excited banget, dan akhirnya aku udah mendapatkan konflik di dalam buku ini. Walaupun konfliknya di sini masih agak sedikit membingungkan, tapi aku sudah mendapatkan ketegangannya. Aku udah mendapatkan plot twistnya di dalam buku ini. Dan ternyata wanita yang bernama si Lisa ini ternyata memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap banget. Dan si Lisa ini ternyata nama aslinya adalah Charlotte. Dan kenapa dia mengganti namanya? Jadi begini ceritanya. Si Lisa ini dulu diberitakan pernah membunuh seorang anak yang bernama Daniel. Jadi Daniel yang kuceritakan kemarin itu ternyata bukan anaknya yang meninggal karena kecelakaan atau anaknya yang meninggal karena sakit, tapi dia adalah anak yang dibunuh oleh si Lisa. Aku sebenarnya masih belum menangkap si Daniel ini apakah anaknya si Lisa atau Daniel ini adalah anaknya saudaranya si Lisa. Aku agak sedikit mendapatkan gambaran, aku agak sedikit meraba-raba atau mencium bahwa si Daniel ini adalah saudaranya Lisa yang beda umur 2 tahun di bawah dia. Jadi dulu itu dia itu pernah membunuh seorang anak yang bernama Daniel, dan dia pun masuk penjara.
Dan setelah dia keluar dari penjara itu, si Charlotte ini mengganti namanya menjadi Lisa, mendapatkan identitas baru dan menjalani hidup yang baru, dan akhirnya punya anak bernama Ava. Wow banget, aku langsung kayak wah, oh my god, aku tuh langsung merasakan perasaannya si Ava, anaknya yang unexpectedly dia tuh nggak tahu apa-apa tentang ibunya, dia nggak tahu apapun tentang masa lalu ibunya. Jadi ketika si Ava ini menyelamatkan seorang anak dari tenggelam, dan namanya tuh tiba-tiba langsung keluar di berita, dan gara-gara mereka tenar, si Lisa itu langsung diketahui sebagai Charlotte, bukan Lisa. Jadi ketika orang-orang datang ke rumahnya si Lisa, mereka langsung kayak semacam mengatakan bahwa ini adalah Charlotte. Siapa Lisa? Ini adalah Charlotte yang pernah membunuh seorang anak bernama Dania. Di situ Ava langsung hancur banget, langsung sedih banget dan kaget banget. Dia bahkan langsung ngerasa kayak jatuh banget dunianya. Dia nggak tahu ibunya sendiri, dia nggak mengenal ibunya sendiri, dan akhirnya terjadilah konflik di situ. Akhirnya si Marilyn, temannya si Lisa, tahu, dan akhirnya teman kerjanya, seluruh tempat kerja Lisa akhirnya tahu semua, hingga akhirnya seluruh perusahaan di mana tempat si Lisa ini kerja langsung kolaps, di mana orang-orang langsung menatap perusahaannya si Lisa ini sebagai tempat yang menampung kriminal, sehingga akhirnya banyak bisnismen atau businesswoman yang membatalkan kontrak. Itu yang menjadi dampak dari si Lisa ini. Dan di saat putus asa itu, si Ava sebelumnya sudah pernah ngechat atau chat-chatan atau kontak-kontakan di Facebook sama orang yang gak dia kenal. Dan akhirnya karena semua masalah-masalah ini, akhirnya dia pun langsung memutuskan untuk mencintai orang yang ada di Facebook itu, karena dia merasa kayak cuma dia yang ngerti perasaannya si Ava, cuma dia yang ada di sana dan bisa dia percaya. Aku langsung kayak sifat anak teenager banget gak sih, yang ketemu sama orang di online, terus habis itu dipuji-puji sama orang di online itu walaupun gak pernah ketemu, tapi langsung merasakan rasa cinta gitu-gitu. Langsung kayak aku bisa merasakan rasa Ava sebagai teenager, merasaan Ava sebagai anak labil yang butuh kasih sayang seorang ibu. Dan Marilyn di sisi lain, yang notabene adalah sahabatnya si Charlotte atau Lisa ini, akhirnya membenci Lisa, jadi sebenarnya nggak benci banget, dia langsung cuma nggak percaya aja gitu. Temennya selama 10 tahun itu nggak pernah cerita tentang masa lalunya, dan dia nggak tahu apa-apa tentang si Lisa ini, nggak tahu apa-apa tentang si Charlotte ini. Jadi akhirnya dia tuh langsung kayak benci sama si Lisa dan mencoba untuk membangun kembali citra perusahaannya bersama bosnya si Penny dan lain sebagainya. Belum lagi di konflik yang ada di dalam perusahaannya. Aku langsung merasakan bebannya Marilyn yang makin lama makin bertambah. Belum lagi di sini diceritakan juga bahwa keluarganya Marilyn, mungkin bisa dibilang suaminya Marilyn itu nggak baik sama dia gitu. Bisa dibilang kayak kalau kalian pernah nonton Big Little Lies atau baca Big Little Lies, kalian bisa ngelihat si cewek yang orang kaya cantik itu yang sering dipukulin sama suaminya. Kalau aku baru nyampe ke chapter 31, sudah nyampe di tengah-tengah, mungkin ini lagi momen-momen panasnya. Dan aku bilang lagi, buku ini adalah buku dewasa, jadi banyak hal-hal dewasa di dalamnya, kayak semacam hal-hal yang mungkin gak cocok untuk anak-anak teenager, hal-hal yang mungkin gak senonoh gitu-gitu, karena ini adalah buku dewasa. Tapi ya, despite of that, di samping itu konfliknya bener-bener ngena banget. Aku suka dan aku tuh pengen baca terus-terusan, cuman ya I need to do a lot of things beside reading. So yeah, so many unanswered question and I'm really desperate to know the answer. So yeah. Okay, so aku udah nyampe ke halaman 192 dan aku udah nyampe di bab 42.
Oh my god, akhirnya semuanya, hampir semua udah bisa dijelaskan dan akhirnya aku sudah mendapatkan beberapa pieces of the puzzle dan oh my god, it's so messed up. Waktu di awal-awal bab, kita semua di buku ini semua menceritakan tentang Lisa, everything about Lisa, bla 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 dan sebagainya dari sudut pandangnya si Lisa. Dan akhirnya ketika semua identitasnya si Lisa udah terungkap, semua langsung berubah ke point of view-nya dari Ava dan point of view-nya dari Marilyn, dan juga ada beberapa flashback, dan 1 bab, 2 bab, 3 bab yang menjelaskan tentang flashback. Dan dari flashback itu akhirnya aku bisa menemukan the pieces of the puzzle, beberapa bagian-bagian dari puzzle, sehingga akhirnya bisa dihubungkan dengan kejadian yang sekarang. Dan ternyata si Ava melarikan diri ke tempat orang yang dia temui di Facebook, dan dia percaya dengan laki-laki yang dia temui di Facebook itu, hingga akhirnya dia melarikan diri karena dia itu udah muak banget dengan kejadian ini dan dia pengen melarikan diri. Dan unexpectedly si Ava it's pregnant. Si Ava ini hamil, pregnant dari pacarnya yang bernama Courtney, tapi dia nggak cerita sama ibunya. Tapi karena dia udah jatuh cinta sama laki-laki yang ada di Facebook, jadi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan aborsi. Tapi dia masih berencana untuk ketemu sama laki-laki itu, yang which is really messed up. Dan si Lisa yang masih mental breakdown kasih tahu oleh Allison bahwa si Ava melarikan diri, Ava hilang. Lisa langsung jatuh bener-bener. Di sini juga mengambil point of view-nya dari Marilyn, dan Marilyn ini agak sedikit bingung dan dia agak dilema. Dia mencintai Lisa, tapi dia juga benci karena Lisa itu sudah bohong sama dia. Jadi ya, belum lagi ada masalahnya di keluarganya dengan suaminya si Richard, yang unexpectedly lagi si Richard, suaminya si Marilyn ini, punya hutang banyak, dan hutangnya itu hutang credit card, dan itu yang membuat si Richard itu jadi kasar banget sama si Marilyn ini, sehingga Marilyn ini dipukuli terus sama suaminya setiap kali suaminya ini emosi. Dan itu yang membuat si Marilyn ini tambah stres, dan dia tuh jadi nggak pengen pulang ke rumah. Dan akhirnya si Marilyn ini kabur ketika mendengar kabar bahwa Ava hilang. Dia pengen mencari Ava. Marilyn ini sayang banget sama Ava dan ngerasa kayak Ava ini anaknya. Dan seperti yang aku ceritakan sebelumnya, ada flashback, dan di sini flashback mengenai si Lisa dengan pacarnya yang terdahulu. Di sini Lisa pernah berpacaran dengan laki-laki yang bernama John, dan dia hamil Ava di situ. Tapi si John ini adalah alkoholik berat, dimana si John ini suka minum-minum dan suka mukul dan suka kasar, sehingga akhirnya si Lisa ini, atau Charlotte atau Lisa ini langsung gak tahan, dan akhirnya membawa Ava yang dulu namanya adalah Crystal, membawa si Ava ini kabur dan pergi dari John. Itu yang membuat buku ini, yang membuat aku berprasangka bahwa orang yang di-chat sama si Ava di Facebook itu adalah John. Tapi ada tapi lagi, dan ini aku benar-benar nggak tahu lagi, di sini banyak banget tapinya. Dan tapi waktu si Marilyn datang menemui Lisa untuk meminta keterangan, mungkin merasa kayak semacam nanya siapa teman Ava yang paling dekat untuk mencari petunjuk, bla 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 dan sebagainya. Tapi ketika dibilang bahwa yang pernah chatan sama si Ava di Facebook itu adalah si John, si Lisa langsung mengelak. Lisa mengatakan bahwa kalau itu bukan si John, dia yakin kalau itu bukan si John, itu adalah Katie. Aku langsung kayak, siapa Katie? Siapa lagi ini, karakter baru lagi nih. Dan akhirnya balik lagi ke flashback. Di flashback ini si Katie adalah teman masa kecilnya si Lisa. Waktu si Lisa ini ngebunuh Daniel ini adalah adiknya si Lisa, adik laki-lakinya si Lisa, adik tirinya si Lisa. Dan waktu si Lisa ini ngebunuh Daniel, di sini yang menjadi tersangka ada 2 orang, si Lisa sama si Katie. Dan yang mendapatkan hukuman saat itu adalah si Lisa, sehingga si Lisa mendapatkan penahanan dan bla 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 dan sebagainya, kita sudah tahu itu. Dan si Katie ini beberapa saat setelahnya dikabarkan meninggal karena tenggelam. Tapi ternyata Lisa ini percaya kalau Katie ini
masih hidup, sehingga dia tuh percaya bahwa yang membawa Ava atau chatan dengan Ava di Facebook adalah si Katie. Cuman si Meryl ini langsung nggak percaya, langsung kayak semacam bukan, si Katie kan udah mati. Apalagi di situ ada beberapa polisi dan juga ada Allison yang notabene juga adalah temannya si Lisa dulu, yang akhirnya menjadi support centernya si Lisa, mengatakan bahwa si Katie udah meninggal. Cuman si Lisa nggak percaya dan mengatakan kalau si Katie itu masih hidup. Dan sampai di situ akhirnya aku ngebaca dan banyak banget konfliknya. Aku langsung merasa kayak I can't keep up with this. I mean like there's too much to think, there's so much to handle. Tapi menurutku itu yang membuat aku langsung adrenalinku terpacu, jadi kayak naik turun gitu. Tapi untuk overall aku merasa kayak belum menemukan semuanya, belum menemukan the pieces of the puzzle, dan aku excited untuk melihat how this is will end. So ya, mungkin aku akan lanjut baca sebelum aku tidur dan aku mau balik lagi ke aktivitasku yang lainnya. So ya, we meet tomorrow. Bye bye. Okay, I finally finished Cross Her Heart by Sarah Pinborough. Aku akhirnya udah selesai ngebaca buku ini dan oh my god, banyak banget yang bikin emosi, banyak banget yang bikin tegang. Dan selama proses itu aku langsung kayak banyak banget plot twist yang harus dicerna di dalam buku ini. And I'm like, I can't keep up with all of this. Aku nggak bisa menerima semua plot twist ini, kayak semacam pelan-pelan dong plot twistnya, jangan banyak-banyak. Aku langsung kayak nggak tahan gitu, kayak aku harus tenang. Oh my god. So, as you can see, I already finished Cross Her Heart by Sarah Pinborough. Aku cukup puas dengan endingnya dan aku senang banget akhirnya udah menyelesaikan buku ini, karena buku ini benar-benar bikin aku tegang banget. Insecurity-ku tuh langsung naik. It's a lot to take in, banyak banget yang harus aku terima di dalam buku ini. Tapi aku cukup puas dengan endingnya. Aku cukup puas dengan apa yang aku dapatkan di buku ini. So yeah, it's not really disappointing. And jadi, aku ceritakan sedikit. Di cerita ini, di bagian ini, akhirnya si Marilyn bertemu dengan si Lisa, aka Charlotte, dan si Marilyn ini mencoba membantu Lisa untuk mencari anaknya Ava. Dan dalam proses itu banyak banget yang terjadi, dan aku bisa merasakan friendship atau pertemanan antara Marilyn dengan Lisa yang membuat aku terharu banget. Maksudnya, si Marilyn ini tahu bahwa si Lisa ini adalah pembunuh, dan Marilyn ini tahu kalau bahkan adiknya sendiri yang dibunuh oleh si Lisa, tapi dia masih mau berteman sama Lisa despite of oh wow, my dog is barking. Akhirnya si Lisa ketemu dengan si Katie yang ternyata adalah, aku pengen banget nyeritain siapa itu si Katie dan dia menyamar jadi siapa. Plot twistnya ini luar biasa banget, tapi I don't know, I just want to keep it secret. Aku pengen banget ngasih tahu tapi aku nggak bisa, dan kalian harus baca banget bukunya dan kalian harus tahu. Dan plot twistnya ini banget, plot twistnya ini kayak anyway, si Lisa ini mencoba untuk menyelamatkan anaknya Ava, yang syukurlah anaknya itu selamat. Dan di situ banyak banget cerita dan banyak banget hal-hal yang dibicarakan oleh Katie, kenapa dia melakukan ini dan kenapa dia begini dan masa lalu yang terjadi. Ini langsung balik lagi ke hal-hal about mental health atau mental disorder atau rasa kurang kasih sayang dan lain sebagainya, dan lagi-lagi family problem. Dan buku ini benar-benar lagi-lagi family problem, dan aku
aku suka banget sama buku kayak gitu karena aku tertarik dan aku minat dengan buku yang berhubungan dengan mental health atau family problem dan kasih sayang problem dan lain sebagainya. Jadi aku bisa merasakan banget emosi, konflik, dan hal-hal yang menegangkan di dalam buku ini, dan aku bisa mendapatkan perasaan si Lisa atau Charlotte waktu dia masih kecil yang diperlakukan kasar oleh orang tuanya dan tidak mendapatkan kasih sayang, dengan iri dengan Daniel saudaranya. Aku langsung kayak tapi di dalam buku ini diceritakan juga sedikit tentang Daniel dan Lisa dan Daniel, Charlotte dengan Daniel. Jadi membuat tuh kayak ya ampun, Daniel itu masih kecil, masih polos banget, kenapa gitu. Aku langsung sedih banget kenapa dia harus mati dengan cara begitu, padahal dia tuh polos banget, dia tuh baik banget, apalagi dia suka megang Peter Rabbit dan lain sebagainya. I mean like it's a lot to take in, again it's a lot to take in. Tapi overall aku suka bukunya dan aku senang akhirnya aku udah menyelesaikannya. Dan aku suka karakter development di dalam bukunya. Aku suka karakter developmentnya Lisa, diceritakan dari flashback hingga akhirnya ke zaman sekarang, flashback lagi zaman sekarang, dan akhirnya dibangun karakternya di situ yang membuat aku lebih jatuh cinta dengan Lisa, apalagi Marilyn. Dan ada satu lagi karakter Simon cowok yang suka sama si Lisa. Aku langsung kayak oke, walaupun ini menceritakan tentang hal-hal misteri kayak gini, tapi masih sedikit banget menyisipkan tentang cinta. So yeah, it's really enjoyable, agak sedikit merefresh pikiran biar supaya kalian gak terlalu tegang dalam buku ini. So yeah, untuk semuanya aku suka banget. Dan kalau untuk ngasih rating, aku bakal ngasih rating buku ini 4,5 dari 5. Yang mungkin agak kurang dari buku ini adalah nggak diceritakannya pasca masalahnya si Lisa, maksudnya kayak semacam pekerjaannya Lisa bagaimana, apalagi di buku ini sudah diangkat banget konflik di dalam pekerjaannya tapi nggak diselesaikan gitu. Aku langsung kayak kenapa jadi begini, walaupun mungkin bukan itu fokusnya, cuman kan aku sebagai pembaca kan jadi penasaran gitu bagaimana pascanya. Dan di sini kan ada epilognya dibuat itu sesingkat mungkin, menjelaskan tentang Ava, Lisa, dan Marilyn aja, jadi nggak diceritakan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya, digambarkan sedikit lah agar bisa mencium aura-aura bagaimana masa depan, bagaimana perusahaan. Tapi no, it's not. Jadi yang itu membuat aku kecewa, padahal aku pengen tahu banget, apalagi masalah pekerjaannya si Lisa dan juga Marilyn ini kan agak sedikit drama-drama office gimana gitu kan, jadi agak sedikit merefresh pikiran juga. So ya, 4,5 untuk buku ini, dan aku bener-bener enjoy banget membaca buku ini, dan I can't believe it, I finish it like 2 hari setengah gitu, atau mungkin 3 hari. Walaupun lumayan cepat untuk satu buku ini, tapi ya aku suka, aku menikmati, dan aku suka setiap kata yang ada dalam buku ini sehingga aku nggak melewatkan apapun. So ya, thank you, terima kasih banyak udah ngikutin aku dari awal aku membaca buku ini, dari hari pertama aku membaca buku ini sampai sekarang. Okay, this is my first reading vlog. I'm so sorry kalau banyak kekurangan, aku minta maaf banget kalau mungkin agak sedikit boring. Tapi ya, terima kasih udah menonton aku dari awal sampai akhir, dan kalian mungkin bisa menceritakan pengalaman kalian waktu ngebaca buku Cross Her Heart, untuk kalian yang udah pernah baca, dan bagaimana pendapat kalian tentang buku ini. So ya, once again, thank you so much to keep up with me. Thank you so much for keeping up with me from day 1, day 2, and day 3. And I hope you like this reading vlog, and we'll see you again next time. Okay? Bye-bye!